Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, sekarang silakan kalian cek teman-teman kanan kiri kalian apakah ada yang tidak berangkat hari ini. Hadir, Pak. Hadir. Berangkat semuanya, Pak. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tepuk semangat dulu biar kita semangat. Bapak pimpin, tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bangun datar. Nah, ada yang bisa menyebutkan kembali contoh-contoh bangun datar? Apa? Sebutkan. Saya, Pak. Ya, silakan, Bun. Persegi. Benar. Ada lagi? Lingkaran. Benar. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari tema, yaitu indahnya kebersamaan dengan subtema keberagaman kebudayaan bangsa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu mengenal, menyebutkan, dan menuliskan contoh segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, di sebelah sini, sebelah kanan Bapak, sini ada banyak. Di sini ada 6 bangun segi banyak beraturan. Yang pertama, ada yang tahu ini bangun apa? Persegi. Benar. Kemudian yang kedua ada segitiga sama sisi, yang ketiga ada segi 5 beraturan, kemudian ada segi 6 beraturan, ada segi 8 beraturan, dan yang terakhir ada bintang. Sekarang Bapak tanya dahulu, kenapa bangun-bangun ini bisa termasuk ke dalam segi banyak beraturan? Apakah ada yang tahu? Belum, Pak. Belum. Nah, karena belum ada yang tahu, Bapak akan menjelaskan kenapa bangun-bangun di depan termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Yang pertama, Bapak ambil contoh persegi. Persegi ini setiap sisinya, sisi atas, sisi bawah, sisi samping kanan dan kirinya, itu panjangnya sama. Panjang sisi yang sama ini termasuk salah satu ciri segi banyak beraturan. Kemudian selanjutnya ciri yang kedua, setiap sudut besarnya sama. Sudut kanan atas, sudut kiri atas, sudut kiri kanan, dan sudut kiri bawah besarnya sama. Begitu juga pada bangun segitiga sama sisi. Setiap sisinya, ketiga sisi itu panjangnya sama. Ketiga sudutnya juga sama besar. Selanjutnya ada segi 5 beraturan. Kenapa segi 5 beraturan bisa termasuk ke dalam segi banyak beraturan? Tadi Bapak sudah jelaskan yang 2. Coba sebutkan cirinya. Kenapa? Karena seginya 5, Pak. Seginya 5. Kurang tepat ya, karena sisinya Sama. 5, panjangnya sama. Kemudian sudutnya, kelima sudutnya sama. sama.
Kemudian lanjut ke segi banyak tidak beraturan. Yang pertama ada gambar bangun apa anak-anak? Segitiga siku-siku. Siku-siku. Kemudian ada segitiga sama Kaki. Kemudian ada persegi panjang, trapesium, jajar benjang, dan ini gambar tanda panah. Bangun-bangun ini termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Karena Bapak ambil contoh segitiga siku-siku. Setiap sisinya tidak sama panjang. Contohnya sisi samping kiri sama sisi atas panjangnya tidak sama. Kemudian setiap sudutnya tidak sama besar. Yang kedua ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini kedua sisinya sama yang atas, tapi sisi bawahnya berbeda. Nah, ini menjadikan segitiga sama kaki tidak termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Terus ada persegi panjang. Ada yang tahu nggak kenapa persegi panjang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan? Karena sisi-sisinya tidak sama panjang, Pak. Ya, contohnya sisi yang mana? Sisi Yang tidak sama panjang. samping dengan yang atas. Benar banget. Terus ada samping dengan yang bawah. Sekarang anak-anak coba lihat salah satu contoh segi banyak di lingkungan sekitar. Ini ada gambar sarang apa anak? Sarang lebah, Bapak. Benar banget. Sarang lebah. Sarang lebah ini termasuk ke dalam segi banyak karena bentuknya ini yaitu segi 6 beraturan. Nah, segi 6 beraturan sendiri termasuk dalam segi banyak beraturan. Nah, karena anak-anak sudah paham terkait materi yang sudah Bapak sampaikan, sekarang Bapak akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan lembar kerja untuk anak-anak bisa dikerjakan. Akan Bapak bagikan terlebih dahulu. Nah, sekarang anak-anak silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya ya, depan belakang. Bapak persilahkan. Kayak gitu mencari kan? Nah, anak-anak kerjakan sesuai dengan yang diberitakan. Di situ amati terlebih dahulu gambar batik yang ada di situ. Langsung selesai ini. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, bisa menghadap ke Bapak lagi. Karena anak-anak sudah selesai mengerjakan secara berkelompok, sekarang kita bahas bersama-sama soal yang pertama. Di situ terdapat 3 gambar batik. Nah, di sini anak-anak disuruh mencari bangun apa saja yang ada di gambar 3 batik itu, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang pertama segi banyak beraturan. Bangun apa saja yang ada di dalam batik tersebut yang termasuk segi banyak beraturan? Coba sebutkan. Persegi. Nah, persegi. Terus Segitiga sama kaki. Segitiga 8. segitiga sama kaki. Kurang tepat. Segitiga sama Sisi. Kemudian ada Segi 8 beraturan. ya benar segi 8 beraturan. Kemudian yang tabel sebelahnya segi banyak tidak beraturan. Apa saja contohnya yang ada di gambar batik? Lingkaran. Ya, Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, benar. Terus satu lagi, tepat. Ya, tepat. Itu tadi 3 contoh segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan yang terdapat dalam gambar batik. Kemudian selanjutnya soal yang nomor 2. Anak-anak disuruh mencari 3 bentuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa saja contoh segi banyak beraturan yang ada di lingkungan sekitar?
Coba sebutkan. Jendela, Pak. Jendela, benar, jendela. Foto, ubin, Foto, ya. lantai. Ubin. Kenapa ubin termasuk dalam segi banyak beraturan? Karena sisinya sama, sudutnya juga Sama. Kemudian lanjut ke segi banyak tidak beraturan. Contohnya yang ada di lingkungan sekitar apa saja? Coba sebutkan. Itu, Pak. Benar, itu termasuk persegi panjang. Kemudian ada Coba tulis. papan tulis. Terus ada apa lagi Pak? Lemari. Nah, benar sekali. Kamu ini pun. Nah, karena kalian sudah menjawab semua pertanyaan dengan benar, sekarang Bapak kasih anak-anak reward. Apa nih, Pak? Apa ya? Apa ini? Benar ya, Bapak. Sikap kosong. Tada. Saya ya. Itu saya nggak dapat, Pak. Bagi dua. Batai ya. Sekarang apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan tapi anak-anak belum paham? Pak, Ya, kalau bintang itu bisa yang tidak beraturan nggak ya? yang bintang Ah, tidak ya, karena sisinya ini, setiap sisinya ini sudah sama besar. Kemudian setiap sudutnya juga, sudut yang ini sama sudut lainnya itu sama besar. Ada lagi pertanyaan? Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menyimpulkan materi yang sudah dipelajari pada hari ini, yaitu terkait segi banyak. Segi banyak sendiri dibagi menjadi dua, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan sendiri ada 6 contoh yang Bapak tampilkan. Kemudian segi banyak tidak beraturan juga ada 6 contoh. Kemudian salah satu contoh segi banyak yang ada di lingkungan sekitar tadi ada sarang lobang. Nah anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah berhubung waktu pembelajaran kita sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin. siap berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.